Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep variabel acak. Selamat menyaksikan. B. Fungsi distribusi binomial. 1. Konsep variabel acak. Suatu besaran yang hanya bisa memiliki suatu nilai tunggal disebut konstanta, sedangkan suatu besaran yang bisa mengambil nilai-nilai berbeda disebut variabel. Misalnya jumlah roda sepeda dan jumlah hari dalam satu minggu adalah konstanta. Sedangkan bilangan real yang kuadratnya lebih dari kecil 25 dan jumlah orang yang menunggu dari pergantian bus adalah variabel. Suatu variabel adalah diskrit jika variabel itu bisa dianggap hanya memiliki nilai-nilai yang dihitung. Variabel diskrit diperoleh dari kegiatan membilang, contohnya jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah anak-anak yang menonton televisi setelah pukul 6, dan jumlah bus yang tiba di terminal. Misalnya kita melakukan eksperimen melantungkan uang logam sebanyak 3 kali. Kita tahu bahwa hasil yang mungkin untuk percobaan melakukan uang logam adalah muncul sisi G gambar atau muncul sisi A angka. Sampel yang kita peroleh adalah S sama dengan G dalam kurung GGA dalam kurung GAG dalam kurung GAA dalam kurung AGG dalam kurung AGA dalam kurung AAG dalam kurung AAA, sehingga N dalam kurung S sama dengan 8. Kadang-kadang kita tidak perlu semua informasi rinci ini, tetapi hanya perlu informasi tentang banyak kegiatan muncul sisi A dalam kurung angka. Dengan demikian, elemen AGA dalam ruang sampel S diberi nilai 2, dan seterusnya, seperti ditunjukkan oleh pemetaan elemen ruang sampel S ke elemen R. Dalam pemetaan SR adalah daerah asal domain dan X adalah daerah hasil range. Jika kita anggap X sebagai banyak kejadian munculnya sisi A dari eksperimen acak pelantunan uang logam, maka kita memiliki A. X akan dianggap bernilai 0 jika kejadian GGG terjadi. B. X akan dianggap bernilai 1 jika kejadian GGA dalam kurung GAG dalam kurung AGAG terjadi. A. X akan dianggap bernilai 0 jika kejadian dalam kurung GGG terjadi. B. X akan dianggap bernilai 1 jika kejadian GGA, GAG, AGG terjadi. C. X akan dianggap bernilai 2 jika kejadian GAA, AGA, AAG terjadi. D. X akan dianggap bernilai 3 jika kejadian AAA terjadi. Penting untuk kita ketahui bahwa kejadian X sama dengan 0 adalah ekuivalen dengan kejadian GGG dengan N dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 1, sehingga peluang teoretis seperti yang telah Anda pelajari dalam matematika wajib. Dalam bentuk singkat kita tulis P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan N dalam kurung X sama dengan 0 per NS sama dengan 1/8. Dengan cara yang sama diperoleh P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan P dalam kurung GGA dalam kurung GAG dalam kurung AGG sama dengan N dalam kurung X sama dengan 1 per NS sama dengan 3/8. P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan P dalam kurung GAA dalam kurung AGA dalam kurung AAG sama dengan N dalam kurung X sama dengan 2 per NS sama dengan 3/8. P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan P dalam kurung AAA sama dengan N dalam kurung X sama dengan 3 per N dalam kurung S sama dengan 1/8. Juga diperoleh bahwa semua kejadian ini adalah saling lepas karena P dalam kurung X sama dengan 0 gabungan X sama dengan 1 gabungan X sama dengan 2 gabungan X sama dengan 3
sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0 ditambah P dalam kurung X sama dengan 1 ditambah P dalam kurung X sama dengan 2 ditambah P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8 sama dengan 8/8 sama dengan 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8 sama dengan 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8 sama dengan 8/8 sama dengan 1. Jadi P dalam kurung X sama dengan 0 gabungan X sama dengan 1 gabungan X sama dengan 2 gabungan X sama dengan 3 sama dengan 1. Syaratnya adalah kejadian saling melepas. Perhatikan X tampil sebagai variabel karena ia bisa dianggap memiliki nilai-nilai berbeda, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Variabel X ini disebut suatu variabel acak atau random variable karena nilai-nilainya bergantung pada apa yang terjadi pada eksperimen acak. Sesama seperti ia memenuhi syarat kejadian saling melepas di atas. Perhatikan juga bahwa X adalah variabel acak discrete karena semua nilai-nilai yang bisa diberikan ke X adalah 0, 1, 2, 3, yaitu suatu himpunan berhingga dan bisa dihitung. Biasanya ketika ia mengacu pada suatu variabel acak, kita digunakan huruf besar seperti X, Y, Z, dan sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara dengan nilai-nilai yang bisa diberikan kepada variabel acak ini, kita sebaiknya menggunakan huruf-huruf kecil seperti X, Y, dan Z, dan sebagainya. Perhatikan bahwa setiap X yang mungkin variabel acak X menampilkan suatu percobaan acak dalam eksperimen. Contoh soal 4.3 menunjukkan variabel acak discrete. Tiap papan berputar pada gambar 4.4 diputar satu kali. Ambil X1 menyatakan angka yang diperoleh dari papan A dan X2 menyatakan angka diperoleh dari papan B. Ditunjukkan bahwa Y sama dengan X1 tambah X2 adalah variabel acak discrete. Penyelesaian 1. Peluang muncul angka 2 dan 3 pada papan A adalah P peluang A2 sama dengan peluang A3 sama dengan 1/4. Sedangkan peluang munculnya angka 1 pada papan A adalah peluang A1 sama dengan 2/4. Perhatikan pada papan A. Luas sektor 2 sama dengan sektor 3 sama dengan 1/2 kali luas sektor 1. 2. Pada papan B, luas ketiga sektor adalah sama, sehingga peluang B1 sama dengan peluang B2 sama dengan peluang B3 sama dengan 1/3. 3. Untuk Y menampilkan X1 tambah X2 di mana X1 menyatakan angka yang diperoleh dari papan A dan X2 menyatakan angka yang diperoleh dari papan B. Diperoleh hasil-hasil berikut probabilitasnya seperti pada tabel 4.1. Dari tabel 4.1 diperoleh peluang Y sama dengan gabungan Y sama dengan gabungan Y sama dengan 4 gabungan Y sama dengan 4 gabungan Y sama dengan 6 sama dengan peluang Y sama dengan 2 tambah peluang Y sama dengan 3 tambah peluang Y sama dengan 4 tambah peluang Y sama dengan 5 tambah peluang Y sama dengan 6 sama dengan 2/12 tambah 3/12 tambah 4/12 tambah 2/12 tambah 1/12 sama dengan 12/12 sama dengan 1. Dengan demikian Y sama dengan X1 tambah X2 adalah suatu variabel acak discrete.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.